Sejak terakhir kali dia mempelajari aturan dunia, semua belenggu di tubuh Qin Yichen menghilang tanpa jejak. Setelah beberapa penyelidikan, dia tidak dapat menemukan orang yang menyerang klonnya hari ini. Qin Yichen kembali ke kamp dan menghabiskan 2 jam untuk memahami aturan dunia dan nasibnya. Kemudian dia mengeluarkan sarana dalam ingatannya, jalan astrologi. Meskipun identitas orang yang berkomplot melawannya belum ditentukan, Qin Yichen secara tidak sengaja menemukan nasib Mahkamah Agung, dan itu belum terputus. Meskipun Mahkamah Agung lemah, bintang-bintang terjalin, dan itu memiliki penampilan berkat. Di antara bintang-bintang ini, ada bintang yang tampak biasa tetapi telah mengalami perubahan yang berbeda. Meningkat cerah, itu akan sepenuhnya melindungi nasib Mahkamah Agung. Setelah beberapa pengurangan lagi, Qin Yichen yakin akan identitas putra takdir ini, Go Tamjin. Meskipun rencana Qin Yichen untuk membunuh Go Tamjin benar-benar batal. Namun kini bukan hal yang buruk bagi Qin Yichen. Setidaknya Qin Yichen tahu siapa lawan yang harus ia hadapi di masa depan. Dapat dikatakan bahwa ketika Qin Yichen mengetahui lawannya, menggenggam lawan adalah operasi paling dasar. Sekarang untuk Qin Yichen, yang paling penting adalah memahami aturan dunia. Setelah pembatasan berat ini dicabut, Qin Yichen dapat melakukan terlalu banyak. Qin Yichen, yang memiliki aturan dunia, dan dia yang tidak memiliki aturan dunia, adalah dua negara yang sama sekali berbeda. Setelah merenung sebentar dan menimbang pro dan kontra berulang kali, Qin Yichen memberi perintah. Lin Bai, Matt, kalian berdua bertanggung jawab atas semua masalah sepele di kuil penguasa cahaya, terutama pengambilan keputusan semua masalah besar, dan laporkan kepadaku setiap 2 hari. Hercules, Yu Daoseng, kalian berdua bertanggung jawab atas tenaga yang diatur oleh Panglima tertinggi, dan berusaha untuk membuat kemajuan besar setelah pertempuran ini. Tentu saja, saya tidak akan memberi Anda bantuan lebih lanjut. Setelah hari ini, urusanmu tidak akan ada hubungannya denganku, dan berperilaku baik. Setelah perintah sementara, Qin Yichen memilih untuk mundur di Lin Floating City. Bagi Qin Yichen, retret ini bukan terutama tentang menerobos dunia, tetapi tentang memahami aturan dunia. Dengan kualifikasi Qin Yichen saat ini, paling-paling ini adalah ulasan, bukan eksplorasi yang bodoh, jadi tidak ada persyaratan yang terlalu besar. Anda dapat menemukan tempat manapun dan Anda dapat menyelesaikannya. Adapun berapa banyak waktu yang dibutuhkan, Qin Yichen tidak peduli sama sekali. Mungkin, dia bisa keluar dari level kapan saja. Secara alami, tidak perlu khawatir tentang ini. Ketika dia harus keluar dari level, Qin Yichen secara alami tidak akan melewatkan saat-saat kritis ini. Setelah Qin Yichen menyelesaikan semuanya, dia kembali ke kuil penguasa cahaya, dan menutup matanya di tempat yang acak. Meskipun ada formasi sihir dan sarana pertahanan yang tak terhitung jumlahnya di Lin Floating City saat ini, tetapi bagaimanapun juga, itu dalam keadaan diselesaikan, dan persyaratan untuk dunia luar masih sedikit lebih tinggi. Dan dengan keputusan Qin Yichen, Matt sedikit bingung setelah mencicipi pesanan Qin Yichen dengan hati-hati. Apa maksudmu, Tuan Cahaya Tuan? Lin Bai di samping meregangkan tubuhnya dengan acuh tak acuh, dan kemudian berkata. Diperkirakan saya harus pergi sebentar, dan tidak ada alasan lain. Matt secara alami mempercayai penilaian Lin Bai. Di seluruh kuil penguasa cahaya, Lin Bai dan Qin Yichen menghabiskan waktu paling lama bersama, serta 100 tahun di menara waktu. Omong-omong, penilaian Lin Bai lebih dapat diandalkan. Tetapi ketika dia berpikir bahwa Tuan Sai telah melihat melalui pikiran Qin Yichen beberapa kali, meskipun tidak ada bukti, hasilnya setidaknya konsisten. Tadi, Matt juga bertanya pada Pak Sai, tapi hasilnya berbeda. Dari sudut pandang Sai Lao, ini adalah ujian yang diberikan Lord of Light kepadanya Matt. Adapun mengapa Lin Bai terlibat, hanya Lord of Light yang tahu. Gara-gara ini juga Matt menjadi sedikit bimbang. Apakah dia sedang menghadapi ujian Lord of Light sekarang, atau hanya titipan sementara? Kedua perbedaan ini, menurut Matt, sama sekali berbeda. Jika ini adalah ujian yang diberikan oleh Qin Yichen, maka dia perlu mencoba yang terbaik untuk menemukan jalan keluar dari semua jenis krisis dan risiko. Tetapi jika tidak, dia harus mengambil langkah mantap untuk memastikan kelangsungan hidup orang-orang percaya sebanyak mungkin. Mungkin, dan memberi mereka lingkungan pertempuran yang sebenarnya untuk meningkatkan efektivitas tempur mereka. Dengan dua pilihan yang sangat berbeda di depannya, Matt sedikit bingung. Menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata lagi, Matt mengatakan ini. Lupakan saja, berpikir terlalu banyak adalah penghujatan terhadap pengambilan keputusan Lord of Light. Membuang pikiran kacau di benaknya, Matt mulai mengatur bawahannya untuk membangun Lin Floating City menjadi benteng yang kuat. Ada kontrol keamanan yang dapat mundur kapan saja, yang merupakan jaminan terbaik untuk menyerang. Untuk alasan ini, Matt menghentikan pertarungan antara orang percaya dan Mahkamah Agung, dan menghabiskan 3 hari penuh untuk mengkonsolidasikan garis pertahanan. Selama 3 hari ini, Mahkamah Agung juga sangat sibuk.
Florelin menggedor meja dengan bosan, cemberut, dan terlihat enggan. Apakah kamu menangkap orang? Kamu sangat tidak efektif. Kamu akan direbus ketika kamu berbalik. Florelin hampir marah pada apa yang terjadi begitu tiba-tiba. Awalnya, dia masih berpikir bahwa dia bisa mengejar Qin Yichen saat dia bebas dari pertempuran. Tetapi sekarang lebih baik. Orang-orang di Mahkamah Agung terbunuh. Dan hal semacam ini terjadi secara langsung. Dia tidak bisa keluar sekarang. Bahkan jika ada waktu, dia hanya mencari petunjuk di dekatnya. Dan kekuatannya sendiri tampaknya sedikit tidak berdaya dalam pencarian skala besar seperti itu. Hanya di kam ini, menunggu berita, membosankan dan membosankan. Hal yang paling tidak bisa diterima Florelin adalah perintah Frodro bahwa dia harus tinggal di kam dan menunggu kabar. Ini tidak diragukan lagi merupakan siksaan besar bagi Florelin. Kurang dari setengah jam setelah mengeluh, dan Florelin membanting tinjunya ke meja. Bisakah kalian melakukannya? Sudah 3 hari. Bisakah kamu membedakan dirimu dari sampah? Menghadapi keluhan Florelin, tidak ada satupun orang yang hadir yang berani berbicara. Mereka terdiam, menundukkan kepala, tidak berani menatap Florelin, apalagi menjawab perkataannya secara langsung. Karena semua ini terlalu berbahaya, 2 orang lagi jatuh di antara utusan ilahi yang dikirim untuk mencari petunjuk, dan tidak ada peringatan. Pada saat mereka tahu, sudah terlambat, dan tidak ada yang tersisa. Bahkan mayat pun tidak ada. Hanya jejak pertempuran yang tersisa di tanah yang membuat utusan ini takut dari hati mereka. Di hadapan yang tidak diketahui, bahkan jika itu adalah malaikat, tidak ada perbedaan.